jarang dong sekarang sih. Itu tuh aku nggak kepikir sampai ke situ ya. Kalau ketemu YouTube kamu duluan, aku kerjain sendiri deh. Aku bikin kontak aku. Ternyata dia sesimpel itu. Dia cuman, ya udah kakak sekarang hapus ini kontak. Terus dia kasih tuh kontak dia, suruh di download, masukin ke kontak phone kita. Janda anak satu di wilayah Bogor kena modus joki pinjol. Kasian banget nih bro, ibu-ibu ini sudah kena modus joki pinjol, sudah dirugikan oleh joki pinjol, namun curhatnya kepada edukasi dengan tools pinjol. Ini gimana sih bro? Ya, teman-teman juga harus tahu bahwa joki pinjol itu gak bagus banget bila Anda memakai jasa mereka. Gak bagus banget. Ya, dan di dalam video ini gue akan bahas seputar modus joki pinjol. Karena hari ini gue baru saja mendapatkan informasi tentang modus joki pinjol. Dan gue baru saja menginterview kepada narasumbernya. Dan nanti juga di dalam video ini akan gue tampilkan hasil interview gue ataupun wawancara gue kepada si nasabah ini ataupun si korban ini. Kenapa bisa modus? Kenapa mereka bisa kena jebakan joki pinjol? Ini yang harus benar-benar kalian pelajari dan harus benar-benar pahami. Pasti teman-teman akan bertanya, Bang, itu termasuk penipuan atau tidak? Nah, dalam kategori ini, kita juga belum tahu delik dari penipuannya di mana. Ya, titiknya di mana. Namun dalam kesimpulan gue sendiri, di sini mereka ini, si nasabah ini kena modus. Ya, kena modus dari joki pinjol dan akhirnya memakai jasa joki pinjolnya. Dan setelah itu dia menggunakannya, akhirnya dia menyesal menggunakan jasa joki pinjol. Lah, inilah bukti orang-orang yang ada di seluruh Indonesia yang masih menggunakan jasa joki pinjol. Ya, ini gue sih berasumsi gue ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang sangat rendah sekali dalam dunia perpinjolan. Makanya joki-joki pinjol itu nggak suka dengan konten kreator yang berbau dengan edukasi pinjol, yang membahas atau mencerdaskan tentang waspada joki pinjol. Nah, kita nanti akan menampilkan hasil wawancara gua dengan si narasumber ini. Karena hasil dari narasumber ini banyak sekali poin-poinnya, pembelajarannya, dan juga informasinya. Tolong Anda perhatikan video ini baik-baik karena di sini videonya agak cukup panjang sekali. Jadi teman-teman bisa sambil tiduran, bisa sambil santai dengarkan apa yang dia katakan. Oke, nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Video ini akan membahas seputar, ya, di sini ada korban dari joki pinjol. Dia kena modus joki pinjol dan akhirnya menyesal. Setelah dia kena modusnya, maka larinya kemana? Bukan ke joki bro, tapi yang membuat dia cerdas lagi dari edukasi pinjol, yaitu di Tools Pinjol. Tadinya bodoh, sekarang jadi paham. Gara-gara siapa? Gara-gara dari Tools Pinjol, bukan dari joki pinjol. Joki pinjol itu cuman mau mengambil untung saja dari kondisi Anda susah. Anda susah, bukan malah dibantu sama joki pinjol, tapi malah dibuat susah. Malah dibuat hancur hidup Anda oleh joki pinjol. Kenapa bisa begitu? Dan nanti kalian bisa perhatikan apa yang dikatakan oleh narasumber ini. Teman-teman yang belum mendukung dari channel YouTube Tools Pinjol ini, silakan kalian bisa klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Share sebanyak-banyaknya video ini di seluruh akun media sosial kalian ataupun di akun status kalian, atau di status WA kalian. Itu kalian share agar tidak ada lagi yang namanya korban joki pinjol. Ini yang harus kalian benar-benar pahami. Nanti tentang joki pinjol akan gue bahas juga setelah gua selesai mewawancarai dari si narasumber ini. Karena apa?
karena gue juga pernah menjadi joki pinjol, tapi nggak lama. Kenapa nggak lama? Karena gue masih kasihan dengan orang-orang awam yang selama ini gue kibuli, gue modusin, cuman mau mengambil untungnya saja. Untungnya nggak kecil bro dalam joki pinjol, besar mas bro. Untung dari joki pinjol itu besar banget bro. Wajar aja kalau dia bisa memiliki handphone 3, mobil, dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini teman-teman silakan komentar dan nanti akan gue bahas komentar Anda melalui video ini. Teman-teman juga di sini yang belum join bergabung dalam grup Tools Pinjol, ya silakan saja join. Untuk link grup Telegramnya ada di dalam deskripsi. Dan untuk teman-teman yang belum join ke dalam grup WA, silakan saja langsung verifikasi kepada admin yang berikutnya. Oke, di sini akan gue tampilkan rekaman gua hasil wawancara dari narasumber ini. Tolong perhatikan video ini baik-baik. Kasian bener nih bro, dia janda anak satu, ya namun kena modus joki pinjol. Astagfirullah, gua kadang-kadang kasian juga ya bro. Oke, gue play videonya di sini, kalian bisa mendengarkan dan perhatikan baik-baik. Gimana? Iya, jadi rencananya tuh gimana ya, bingung saya. Yang penting SPay Letter saya tuh untuk bulan ini udah tertutup. Jadi mungkin itu baru bulan depan kalau mau digalbay ya kan. Oke. Sampai nah itu yang semi-seminya itu loh. Kemarin saya malah diarahin lagi sama yang joki itu ke semi 3 tuh. Oke. Nah, aku mau tanya dulu tuh yang masalah joki ya. Nah, awal-awalnya kayak gimana sih tuh? Awalnya itu kan di Twitter ya. Nah, itu banyak kan iklan. Terus aku chat tuh, katanya dia tidak sebar data. Terus aman. Pokoknya begitu-begitu dah, biasa umum. Nah, terus aku ngechat dia, kata dia, coba kakak list dulu deh itunya, apa aja. Yang galbay. List dong yang aku ketika kamu belum, sebenarnya itu belum ini dong, kan syaratnya dia harus data bagus, belum galbay. Oke. Nah, dia minta list itu yang buat apa? Yang list apa? Maksudnya nama pinjolnya digalbay, yang telat atau yang ditolak gitu? Enggak, dia minta aku punya di mana aja. Oh, terus? Nah, aku tulis tuh kan semua, terus kata dia kalau udah pernah ada tolakan dia nggak mau. Selama ini kan data aku bagus. Oke. Selama ini nggak pernah telat, nggak pernah galbay, nggak ada yang galbay sampai di kredit itu aja. Limit aku kan udah sampai 9 jutaan ya. Oh, iya. Nah, pada waktu kamu ngelis itu posisi pinjol ada berapa pinjol? Jumlah aplikasi? 8 tapi aplikasi semua legal tapi prosesnya kreditnya masih berjalan dan nggak ada terlambat. Iya, nggak ada. Cuman aku udah capek aja. Semua rawat. Semua rawatan semua. Es pinjamnya aku laku, terus Indo Dana juga semua bagus. Nah, gampang dong sekarang sih. Itu tuh aku nggak kepikir sampai ke situ ya. Kalau ketemu YouTube kamu duluan, aku kerjain sendiri deh. Aku backing kontak aku. Ternyata dia sesimpel itu. Dia cuman, ya udah kakak sekarang hapus ini kontak. Terus dia kasih tuh kontak dia, suruh di-download, masukin ke kontak phone kita. Cuma sesimpel itu. Ya Allah, kalau begitu dong aku bisa. Udah gitu dia komisinya 30%. Nah, itu dari 30% berarti berapa duit? Satu per aplikasi? Dari klik kami aja 3 juta loh. 800 berarti kan. Buset. Terus dari pinjam yuk 2 juta. Joki-joki pinjol pada punya mobil ya. Ternyata hasil dari ngibulin orang ya gitu. Terutama kaum perempuan nih dikibulin yang gak ngerti gitu. Terus sebelumnya juga aku pernah kepikir sih waktu aku kan pindah dari, karena ini iPhone-nya udah iPhone 6, udah nggak banyak yang aplikasi yang nggak bisa ya. Aku pindah ke Android, itu udah terpikir tuh, aku iniin aja deh data kontak aku kalau pinjem. Itu sebenarnya nggak perlu pakai joki pinjol, tahu? Aduh, aku bodoh banget. Jadi gini kak,
Memang sih kalau di aku kan, kalau di aku di media terus pinjol ini banyak sekali yang kita bahas ya Kak, terutama masalah pinjaman online, DC pinjol, penipuan ya kan, baik itu link, APK dan juga termasuk joki pinjol gitu kan. Kita juga memberikan edukasi karena kita pun juga mantan dulu bekas jadi joki pinjol, dulu udah lama banget itu kan, dikarenakan maraknya disalahgunakan. Artinya disalahgunakan tuh artinya dia memanfaatkan orang-orang yang nggak ngerti. Yang pertama dibujuk dulu, ya kan. Sebenarnya penerapan joki pinjol itu ya penerapan yang benernya pada waktu aku itu untuk lo ya. Pertama kita mengedukasikan dulu. Ini namanya aplikasi pinjol ilegal begini, legal begini, nanti resiko. Kita ngasih edukasinya dulu. Ya. Dan selanjutnya kita nggak memberikan patokan harga. Misalkan, ini nanti fee-nya segini, enggak. Semaunya si orang tersebut, si usernya, kamu mau ngasih aku berapa, itu bebas. Dulu pada waktu aku zamannya dulu loh Kak. Nah kalau sekarang ini kan aku lihat beredar informasinya banyak loh Kak di grup aku ini ya. Mungkin kamu yang terakhir di grup aku ini baru aku dapetin lagi ya. Dulu sebelum kamu itu banyak banget itu korban joki pinjol. Kebanyakan kaum emak-emak, kaum perempuan itu paling banyak banget kena korban joki pinjol. Ya makanya dari hasil wawancara itu aku mau tahu dulu nih metode dia untuk mengelabui orang bagaimana agar kita bisa mempelajarinya untuk mencegah orang-orang yang nggak paham lah gitu. Nah aku balik itu lagi. Kak, iming-iming cuman data aman gitu doang sebetulnya. Iya. Makanya dia bisa Yang mengenakan. paling menakutkan dari orang itu kan sebar data doang ya. Oke. Nah kita balik lagi ke yang pertanyaan aku yang tadi. Nah kamu kan sudah mengikuti dia dong ya kan, joki pinjol kan, setelah kamu ngelis kan. Nah dia ngasih berapa aplikasi nih? Itu legal apa ilegal ngasihnya? Yang ilenya 3. Oke. Yang ilegal 3, dan itu karena cuma seminggu aku udah banyak masuk ini dong. Yang ancamannya ya. Terus yang seminya 3. Jadi 6. Semi itu yang apa itu aplikasinya? Kalau bisa disebutkan. Klik saku, Oke. pinjam yuk, sama ada modal. Oke. Nah, itu klik sakunya gede juga limitnya itu kemarin 3. Dan yang ininya tuh Kak, yang aku mulai curiganya, Oke. kalau kita ditolak itu biasanya aku kan udah mulai minjol dari tahun 2000-an ya sejak COVID. Oke. Iya kan? Iya. Nah itu aku tahu kalau udah hari ini kita ditolak, jangan terusin deh, jangan apply lagi ke Rusak. semua. Data rusak. Kan data kita, skor kita turun. Nah. Setahu aku begitu ya. Itu nah aku ini pernah- dia satu hari itu aku di-push, aku ditolak, majuin lagi ke yang ini, majuin. Hampir satu Play Store gitu semua. Ya karena dia mencari profitnya Kak. Satu aplikasi kan dikenakan 30%. Ini dia tuh masa bodoh dengan usernya mau kayak gimana, data user Ya itu mau kan gimana. rusak Kak jadinya data Iya. aku kan. Beneran ya. Makanya- Tuh data aku rusak. Orang selama ini aku jaga kan, sampai kemarin pas aku pelunasan di aku laku ini turun loh limit aku. Nah, yang terakhir yang aku balik lagi pertanyaan di awal ya. Kamu bisa mengikuti tadi kamu sempat ada kalimat yang membuat kamu tertarik dengan dia. Itu kalimatnya apa sih? Yang kamu kalimatnya hanya data hanya ini aja. Aku sebenarnya tertarik tuh hanya tidak sebar data aja. Oke, Ternyata tetap kalimatnya sebar gitu ya? data, cuman ke kontak fake. Oke. Iya kan? Jadi ya gini loh. Tetap sebar data itu Nah, namanya. logikanya segitu. Sebenarnya sih dia kayak gitulah mengenakan psikis orang yang gak paham, gak ngerti ya seperti itu. Dia memodifikasi kata-kata ya namanya sales marketing itu harus pintar membuat kalimat atau kata-kata agar konsumen ataupun target marketing dia tuh tercapai. Makanya hati-hati. Nah, yang kedua, aku tuh takutnya kan kemarin aku lihat YouTube Kakak tuh yang Iya. tentang peraturan baru menggunakan Iya, itu yang bahaya. kodar. Oke, itu yang bahaya. Iya kan? Iya. Nah, itu dia kasih kondarnya aktif loh. Jadi gini Kak, aku bahas sedikit ya masalah itu ya. Itu kalau untuk di ilegal ya, di ilegal itu kan menurut asumsi aku aja nih ya, walaupun dalam hukum tuh aku masih belum paham ya, aku akui ya, karena kan aku memang bukan orang hukum. Namun kalau di ilegal ini dalam asumsi aku ya
nggak masalah gitu loh, karena ilegal ini, pinjolnya ilegal gitu kan. Tapi kan dia kasih yang semi juga, Kak. Nah, Itu kan yang semi Jadi, legal, iya, hanya bedanya statusnya kan legal. legal. Ya, statusnya legal. Kalau jadi gini Kak, jangan Iya. terpaku dengan kalimat-kalimat itu, bahasa-bahasa joki untuk menarik konsumen. Ini semi ilegal, ini ilegal, ini ilegal. Sebenarnya sama saja, status dia adalah legal yang sudah Iya. punya ya Orang legalitasnya. yang hukum ya. Ya, mereka sudah terikat dengan hukum, tentu dia bisa mengambil jalur hukum pidana bisa kepada nasabah. Tapi kan ada delik aduannya seperti apa kan gitu kan. Nah, makanya buat kakak ini buat jadikan pelajaran gitu kan. Nah, aku balik lagi ke pertanyaan Iya, tadi. Setelah kamu memakai jasa dia, itu benar cair ya pengajuan kakak dari joki pinjol, benar cair semua Benar kan? cair, orang rekening kita, KTP-nya kita sama seperti kita Oh. biasa apply. Berarti Cuman cair, kan? dia hanya menentukan ini nih aplikasi yang ini. Mungkin dia nyari aplikasi yang Ya. agak mudah cair kayaknya oke. Kak, Yang sama agak limitnya aman, besar. Nah, setelah kamu udah cair nih, pengajuan sudah cair, sekarang sudah jatuh tempo atau udah terlambat atau gimana? Kalau yang seminya tanggal 30. Kalau yang ilegalnya udah lah Kak, aku udah diteror. Bukan si joki yang diteror. Bukan lah. Bukan, aku kira aja pakai jasa dia bisa kita aman gitu loh. Maksudnya kita pakai jasa dia, kita udah terima duit, udah beres gitu loh. Enggak ya? lah. Orang nomor HP kita Oh. kok ya kita. Itu namanya pembodohan sih sebenarnya. Membodohi orang. Emang dengan- bodoh banget deh. Terus setelah ngelihat ini kakak ya YouTube kakak, itu kan yang ada di pikiranku selama ini. Aku tuh udah niat mau ganti kontak, ya kan? Kalau ini ganti kontak, Kondar. Nah itu teman-teman sudah mendengarkan cerita dari ya korban dari joki pinjol. Nah sebenarnya dia ini hanya sekedar kena modusnya aja, kena dibodoh-bodohi ya, bahasa pahitnya gitu aja lah, dibodoh-bodohi oleh joki pinjol. Perlu Anda ketahui, joki pinjol itu hanya mencari untung ya dari Anda susah. Joki pinjol itu nggak ada skill dalam proses pengajuan Anda dalam aplikasi pinjol, baik itu legal ataupun ilegal. Dan juga nanti akan gue bahas setelah ini kenapa joki pinjol bisa ya mengajukan data konsumen ataupun data-data orang lain mengajukan di dalam aplikasi pinjol. Nanti akan gue bongkar selepas ini. Karena tadi sudah kalian saksikan durasinya cukup panjang sekali ya Mas Bro. Jadi teman-teman ambil ilmunya, ambil informasinya yang tadi sudah gue tampilkan. Selepas itu kalian sudah paham, mengerti, sebarkan video ini di seluruh akun medsos kalian. Sebarkan juga dan bagikan link channel YouTube ini di akun status WA kalian. Agar masyarakat ataupun teman-teman Anda yang terdekat itu terhindar dari modus joki pinjol. Joki pinjol bisa mengajukan data nasabah itu ya adalah orang-orang yang bodoh aja. Orang-orang sudah bodoh di atasnya bodoh lagi Mas Bro. Pahitnya gitu ya Mas Bro. Kenapa seperti itu? Pengajuan pinjol di dalam aplikasi itu data nasabah bisa cair karena data nasabah ini masih bagus, masih bersih. Namun kalau Anda kondisi datanya sudah buruk, banyak yang galbay, ya kalau galbay 2 atau 3, mereka juga nggak akan mau. Makanya gue sering banget ngerjain joki-joki pinjol. Insya Allah nanti hasil challenge gue kepada joki pinjol yang gue menyamar sebagai orang lain, gue menyamar sebagai ya konsumen dari joki pinjol dan gue mengajukan jasa dia. Dan ternyata apa? Mereka itu nggak bisa Mas Bro mengajukan data orang lain dalam kondisinya sudah galbay. Makanya teman-teman, joki pinjol itu tugasnya hanya menyuruh aplikasi ini diinstal, hapus kontak, ganti kontak fake. Dan lebih parahnya lagi, bagi orang-orang yang kurang wawasan, pasti akan kena kedokterin oleh joki pinjol dengan kalimat seperti ini. Dengan adanya jasa joki pinjol itu memang serba tahu gerbang-gerbang dari aplikasi pinjol. Gak sembarangan kalian asal install aja. Pinjol itu memiliki ranting.
pinjol itu memiliki gerbang yang dimana kalau kalian mengajukan di pinjol A, maka pinjol yang lainnya pasti bakalan ngikut ngasih pinjaman. Itu bahasa modus. Bahasa modus dalam joki pinjol ini, mereka selalu mengupgrade. Karena apa? Untuk meningkatkan yang namanya sales marketingnya. Dia kalau nggak punya sales marketingnya, dia kehilangan konsumen-konsumen yang ingin dia bodohi ataupun yang ingin dia manfaatkan. Bayangkan saja Mas Bro, cuma nuntun doang, ya, cuma nuntun doang. Install ini, install itu, fee-nya 35%. Kalian cair 3 juta, maka kalian kasih dia 800.000. Gila gak? Daripada Anda kasih joki pinjol, kasih edukasi kasih orang yang sudah memberikan edukasi pinjol, kayak gua, mendingan uangnya kasih ke gua. Karena apa? Karena gua sudah membuat Anda tahu, membuat Anda cerdas, membuat Anda paham, membuat Anda berani, membuat Anda dan lain sebagainya. Ya, ngapain pakai joki pinjol? Cuma nyuruh doang. Lalu argumentasi dia adalah, loh kuasa hukum kan kayak gitu, cuma nuntun doang. Beda Mas Bro, joki pinjol dengan kuasa hukum sangatlah berbeda. Jauh levelnya Mas Bro. Jadi ya mereka menyandingkan atau membanding-bandingkan dengan kuasa hukum ataupun lawyers. Itu jauh beda. Dalam pribadi gua, dalam dunia pinjol, gak ada yang namanya joki pinjol. Yang dimaksud dengan joki pinjol adalah satu, yang gue bisa katakan dia adalah joki pinjol. Kalau Anda datanya sudah backlist, sudah jelek, sudah banyak tolakan, sudah banyak yang digalbay, namun Anda masih bisa mengajukan pinjol dan bisa mencairkan. Nah, itu baru namanya jasa joki pinjol. Kalau cuma sekedar data nasabah masih bagus, masih fresh, lalu ya kalian memakai jasa dia. Cuman suruh ini, suruh itu. Kalau cuman kayak gitu doang, adek gue juga bisa Mas Bro. Nanti selepas ini akan gue bahas lagi tentang joki pinjol. Gue akan bedah semua cara permainan dia, cara bobol pinjol bagaimana. Karena gua waktu jadi joki pinjol bukan sekedar nonton YouTube doang. Namun gua dulu ada senior yang mengajari gua. Diajari cara modusinnya, diajari cara sales marketingnya, diajari cara mengajukan pinjolnya. Hati-hati dengan kalimat yang namanya semi ilegal. Biasanya kaum joki-joki pinjol untuk mencari mangsa, dia selalu membawa nama kalimat semi ilegal. Kenapa? Agar kalian pola pikirnya yang kalian ajukan itu adalah aplikasi pinjol ilegal dalam pikiran Anda. Kalian harus tahu, yang diajukan itu adalah aplikasi pinjol legal. Pinjol legal pasti dana kalian akan dicairkan. Kenapa? Karena dia melihat dari skor kredit kalian. Setelah pinjol legal mereka sudah ya diajukan dan cair, maka data Anda akan diajukan ke pinjol ilegal. Dia akan mengajukan ke pinjol legal minimal 3 aplikasi. Setelah itu diajukan ke pinjol ilegal. Makanya setelah itu dia akan pinjol. Joki-joki pinjol itu tidak akan mau langsung mengajukan data Anda ke dalam aplikasi pinjol ilegal. Kenapa? Karena pasti auto tolak bro. Dan yang kedua, Anda menggunakan jasa joki pinjol, tentunya Anda akan diberi solusi kepada joki pinjol dengan cara metodenya gali lubang, tutup lubang. Kalau Anda menggunakan metode gali lubang, tutup lubang yang diberikan joki pinjol, hidup Anda rusak, hidup Anda hancur. Yang untung joki, yang hancur Anda. Pikir, Anda waras, pikir Mas Bro. Mungkin itu saja informasinya, nanti selepasnya akan gue bahas tentang joki pinjol. Bye-bye.